Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di channel Tim Pendamping. Juga kepada Bapak, Ibu, dan saudari-saudari yang mengikuti renungan pagi secara streaming. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita, agar kita layak mengikuti renungan pagi saat ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, sabdamu penuh daya kekuatan, membuka harapan dan penyembuhan bagi mereka yang mengimaninya. Kami mohon, buatlah subur dalam diri kami bagaikan padi di tanah yang menjadi rezeki bagi orang banyak. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa. Amin. Bacaan diambil dari kitab Hosea bab 10, ayat 1-3, dilanjutkan ayat 7-8 dan ayat 12. Sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Hati mereka licik, sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Dia akan menghancurkan mesbah-mesbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Sungguh, sekarang mereka berkata, kita tidak mempunyai raja lagi, sebab kita tidak takut kepada Tuhan. Apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita? Samaria akan dihancurkan, rajanya seperti sepotong ranting yang terapung di air. Bukit-bukit pengorbanan Awen, yakni dosa Israel, akan dimusnahkan. Semak duri dan rumput duri akan tumbuh di atas mesbah-mesbahnya. Dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung, timbunilah kami, dan kepada bukit-bukit, runtuhlah menimpa kami. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci, menurut Matius bab 10 ayat 1-7. Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pada suatu hari Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya, Yakobus, anak Zebedeus dan Yohanes, saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan Ia berpesan kepada mereka, janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terkadang kita tidak bertanya-tanya tentang kekayaan dan kemakmuran. Apakah menjadi lebih baik atau lebih buruk? Tidak diragukan lagi, kekayaan dan kemakmuran dapat mengatasi beberapa kekhawatiran keuangan kita dan kita bahkan dapat memperoleh beberapa kemewahan hidup dengannya. Tetapi kekayaan dan kemakmuran, dan khususnya obsesi untuk itu dapat menyebabkan banyak masalah rumit bagi kita. Dalam bacaan pertama, kita mendengar bahwa Israel memang diberkati Tuhan dengan kekayaan dan kemakmuran. Tetapi masalahnya adalah semakin kaya dan semakin makmur Israel, semakin hati mereka terpecah dan mereka menjadi tidak setia dan menyimpang jauh dari Tuhan. Nah, Israel atau Samaria telah memiliki harinya dan kehancuran akan segera menyusul karena ketidakberanian mereka. Dalam Injil, kita mendengar bahwa Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dengan kuasa untuk mengusir mereka dan menyembuhkan segala macam penyakit.
Kemudian dia membuat pernyataan yang agak aneh. Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Secara kiasan, Yesus dapat memberitahu murid-muridnya untuk tidak terlalu terpengaruh oleh otoritas atas roh-roh jahat dengan kuasa untuk mengusir mereka dan menyembuhkan segala macam penyakit. Jika kekayaan dan kemakmuran dapat membelah hati, maka kekuatan spiritual juga dapat mengakibatkan kesombongan dan keangkuhan. Dalam apapun yang kita miliki dan dalam kekurangan kita, marilah kita selalu menabur integritas dan menuai panen kebaikan, dan terus mencari kehendak Tuhan Allah. Itu akan menjadi berkat dan sukacita hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Juga kepada Bapak, Ibu, dan saudari-saudari yang mengikuti renungan pagi secara streaming. Terima kasih, Tuhan berkati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Juga kepada Bapak, Ibu, dan saudari-saudari yang mengikuti renungan pagi secara streaming. Terima kasih, Tuhan berkati.